believe that in half an hour. Hide and seek? Are we really gonna play that? What the hell is this? How old is this thing? Halo, selamat datang di channel Movie Story. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Movie Story mendoakan teman-teman dan keluarga sehat selalu. Di video kali ini, Movie Story akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Ready or Not. Film yang bergenre horor komedi misteri ini berkisah tentang seorang pengantin wanita yang harus memainkan permainan mengerikan di malam pernikahannya. Film asal Amerika ini dirilis tanggal 24 Agustus 2019. Sedangkan penyutradaraannya sendiri hasil kolaborasi antara Matt Bettinelli-Olpin dan Tyler Gillett. Bukan Gillett ini dong. Nah, film ini dibintangi oleh Samara Weaving, Adam Brody, dan Mark O'Brien. Sebelum saya mulai ke cerita filmnya, saya ingin berterima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan mendukung channel ini. Nah, yang belum nih, boleh dong minta bantuannya untuk di subscribe ya. Dan jangan lupa untuk ditekan loncengnya ya. Langsung aja kita ke cerita filmnya. Film dimulai dengan adegan dua anak laki-laki berlari di dalam rumah yang besar. Dua anak ini bernama Alex dan Daniel. Daniel menyuruh Alex untuk bersembunyi di dalam lemari. Lalu dari belakang muncul seorang pria yang tertusuk oleh panah meminta tolong kepada Daniel karena ada yang ingin membunuhnya. Tapi Daniel marah berteriak mengatakan kalau pria itu ada di sini. Tak lama datang orang-orang yang memburu pria itu. Terlihat kalau ini adalah malam pernikahan pria itu. Karena terlihat pengantin wanita yang bernama Helen memohon untuk tidak membunuh pria itu. Di sini terlihat kalau mereka seperti melakukan sebuah ritual karena keluarga dari Helen semua memakai topeng yang sama. Lalu pria yang bernama Charles dibawa ke dalam sebuah ruangan. Adegan lalu berpindah ke 30 tahun kemudian. Terlihat seorang wanita yang bernama Grace sedang bersiap-siap untuk pernikahannya. Lalu masuklah Alex yang adalah calon suami Grace. Alex mengatakan kalau mereka harus turun karena semua keluarga telah bersiap-siap. Grace mengatakan kalau ayah Alex seperti membenci Grace karena mengira Grace menikahi Alex karena uang. Alex pun berkata untuk memberi mereka waktu karena rata-rata keluarganya berpacaran selama 3 tahun sebelum menikah. Sedangkan Grace dan Alex berpacaran selama 18 bulan. Tak lama Daniel datang memanggil mereka. Daniel dan Alex adalah anak yang di awal film dan mereka adalah kakak beradik. Terlihat kalau hubungan mereka sangat akrab. Daniel lalu mengatakan kalau tempat Grace bukan di keluarga ini dan masih mempunyai kesempatan untuk kabur. Daniel lalu keluar dari kamar mereka. Alex pun mengiyakan omongan Daniel dan memberikan kesempatan untuk Grace pergi. Tapi Grace tetap menerima Alex dan keluarganya. Dan film pun dimulai. Adegan pun memperlihatkan Grace dan keluarga Alex melakukan pemotretan. Tapi Grace seperti sedikit terganggu dengan tatapan bibi Alex yang bernama Helen. Adegan lalu berganti ke malam hari di mana adalah malam pertama mereka. Di saat Alex dan Grace ingin menanam benih, tiba-tiba muncul Helen di pintu masuk lorong khusus untuk pelayan. Dan Helen pun meminta mereka turun karena semua telah menunggu. Alex pun menceritakan kepada Grace kalau tengah malam nanti Grace harus ikut bermain karena itu adalah tradisi keluarga mereka untuk menyambut anggota keluarga baru. Alex menambahkan kalau Grace hanya perlu mengambil sebuah kartu dan memainkannya. Mungkin karena keluarga mereka mendapatkan uang dari pabrik mainan dan itu menjadi tradisi mereka untuk penyambutan anggota keluarga Ledomas yang baru. Terlihat kalau Grace senang akan ikut dalam permainan keluarga mereka. Lalu terlihat kalau sebuah anggota keluarga sudah berkumpul. Ibu Alex pun menyambut Grace yang baru sampai di ruangan itu. Ibu Alex mengatakan kalau dia tidak tahu kalau Grace dibesarkan di rumah asuh. Grace mengatakan kalau dia senang akhirnya memiliki keluarga nyata. Lalu terlihat adik Alex yang bernama Emily dan suaminya yang bernama Fitz serta dua anaknya baru saja sampai ke rumah itu. Mereka lalu berkenalan dengan Grace. Setelah itu, ayah Alex yang bernama Tony Ledomas mengatakan kalau sudah jam 11:55 dan mereka pun masuk ke ruangan permainan. Setelah mereka duduk, Tony pun bercerita kalau kakek buyutnya yang bernama Victor Ledomas membuat toko percetakan yang mencetak kartu remi. Satu generasi berikutnya, kakek Tony mulai membuat barang olahraga dan papan permainan dan membuat Ledomas Family Games mengakuisisi 4 tim olahraga profesional dan membuat pendapatan yang lebih tinggi.
Lalu Tony pun mengoper sebuah kotak sambil berkata kalau kakek buyutnya dulu hanyalah seorang pelaut pedagang. Suatu saat, kakek buyutnya bertemu dengan Tuan Libel, seorang kolektor barang antik. Dan kotak itu adalah barang dari Tuan Libel. Tuan Libel lalu membuat taruhan dengan kakek buyut Tony. Kalau bisa memecahkan misteri kotak itu, Tuan Libel akan mendanai usaha yang dipilih kakek buyut Tony. Dan kakek buyut Tony bisa memecahkan misteri itu. Dan sejak saat itu, keluarga Ledomas memainkan permainan kotak itu dengan memasukkan kartu kosong dan meminta calon anggota keluarga baru untuk mengambil kartunya. Dan Tuan Libel akan memberitahu permainan apa yang akan mereka mainkan. Tony lalu memberikan kotak itu kepada Grace. Grace pun membuka kotak itu dan mengambil kartunya. Di kartu itu tertulis permainan hide and seek atau petak umpet. Alex terlihat terkejut dengan pilihan permainan itu. Karena kartu itu terakhir diambil oleh suami Helen yang di awal film tadi. Di permainan ini, Grace harus bersembunyi dan keluarga yang lain akan mencari Grace. Alex terlihat panik, tapi Grace tampak senang dengan permainan itu, tanpa tahu kekejaman apa di balik permainan itu. Sebelum bersembunyi, semua kamera CCTV dimatikan dan pintu rumah semua dikunci. Grace pun mulai bersembunyi di lift makanan. Sementara itu, Tony mulai membagikan senjata untuk memburu Grace. Terlihat Alex tidak ikut berpartisipasi karena Alex takut terjadi sesuatu kepada Grace. Alex lalu pergi melalui lorong dan mencari Grace. Grace pun keluar dari tempat persembunyiannya dan Alex dari belakang menarik Grace masuk ke kamar dan bersembunyi. Karena Clara, pengasuh anak Emily, masuk mencari Georgie. Emily yang datang langsung menembak Clara karena mengira Clara adalah Grace. Grace yang melihat kejadian itu pun kaget dan takut. Setelah Alex dan Grace keluar dari kamar itu dan berada di lorong, Alex bercerita kalau Grace harus bermain karena kalau tidak, Grace akan mati seperti keturunan sebelumnya. Dan Alex pun menyuruh Grace untuk melewati lorong itu sampai ke dapur. Dan Alex akan membukakan pintu di ruang monitor supaya Grace bisa keluar dari rumah itu. Grace lalu berjalan melewati lorong itu, tapi Grace salah membuka pintu. Daniel, Tony, dan Helen melihat Grace keluar. Lalu dari belakang Emily langsung menembak dengan asal-asalan, tapi tidak mengenai Grace. Grace berhasil kabur dari mereka dan pergi ke ruang biliar. Tiba-tiba Daniel masuk dan menemukan Grace, tapi Daniel tidak langsung menghabisi Grace. Daniel memberi waktu untuk Grace kabur sebelum Daniel memanggil keluarga lainnya. Lalu Daniel pun berteriak mengatakan Grace ada di sini. Tapi setelah mereka sampai, Grace sudah tidak ada di sana. Lalu, tidak lama salah satu pelayan mereka masuk dan mengatakan melihat Grace. Tapi Emily yang sedang memegang pistol panah tidak sengaja menembakkan panah itu ke pelayannya. Adegan berganti memperlihatkan Grace mengambil sebuah senapan yang tergantung di dinding dan bersiap untuk melawan. Grace yang sudah sampai di dapur menunggu Alex membukakan pintu untuknya. Tapi tak lama datang pelayan yang bernama Stevens dan Grace pun bersembunyi di bawah meja. Alex yang sudah berada di ruang monitor berhasil membuka kunci pintu. Grace lalu bangun dan menodongkan senapannya. Tapi Stevens berkata kalau senapan itu hanyalah pajangan dan tidak bisa digunakan. Grace pun mengambil teko berisi air panas dan melempar ke wajah Stevens. Grace lalu pergi dari dapur dan mencari pintu lain. Tony dan Daniel berhasil membuka pintu ruang monitor dan membuat Alex pingsan. Di tempat lain terlihat Grace ingin bersembunyi di lift makanan lagi. Tapi di dalam ada seorang wanita penari yang disewa oleh Tony. Penari itu lalu berteriak mengatakan Grace ada di sini. Tapi penari itu tidak sengaja menekan tombol lift dan kepalanya terjepit lalu mencekiknya sampai mati. Grace yang berhasil kabur dari rumah itu pergi bersembunyi ke dalam kandang kambing. Tapi Georgie, anak Emily, masuk ke dalam kandang itu. Grace yang mengetahui kalau itu Georgie lalu meminta tolong kepada Georgie. Tapi Georgie langsung menembak Grace dan mengenai tangan Grace sampai bolong. Grace lalu memukul Georgie sampai pingsan. Grace yang ingin mengambil senter Georgie kaget dengan kambing di depannya dan langsung terjatuh ke dalam sumur yang berisi banyak sekali tulang dan tengkorak manusia. Dan terlihat juga mayat dari suami Helen yang dibunuh 30 tahun lalu, sudah menjadi tulang. Grace lalu mencoba naik dari sana, tapi setelah hampir sampai di atas, Grace lalu menggunakan tangannya yang terluka untuk meraih pegangan, tapi malah tertancap oleh paku. Dengan kesakitan, Grace menarik tangannya dari paku itu, lalu membungkusnya dengan kain. Istri Daniel yang bernama Charity melihat Grace lari menuju pagar dan memberitahu kepada Stevens.
Grace yang sudah sampai di pagar berusaha keluar dari celah sempit yang ada di pagar dan melukai punggung Grace. Grace lalu berlari ke arah hutan. Stevens yang mencari Grace menemukan potongan kain Grace tersangkut di pagar. Stevens menelpon Tony dan berkata kalau dia akan mencari Grace ke dalam hutan. Semua keluarga yang ada di dalam ruangan mulai panik. Tony mengatakan kalau ini bukan hanya permainan. Kalau Grace masih hidup sampai pagi, mereka semua akan mati. Karena Tuan Libel akan menghukum mereka. Grace yang sudah berada di hutan mencoba bersembunyi dari Stevens. Tapi Stevens menemukan Grace dan mengejarnya. Grace pun tertangkap, tapi Grace berusaha melawan dan berhasil kabur dengan mobil Stevens. Di perjalanan, Grace mencoba menghubungi trip safe yang terpasang di mobil itu dan meminta pertolongan. Tapi karena mobil itu dilaporkan telah dicuri, jadi mesin mobil dimatikan oleh trip safe. Setelah itu, tiba-tiba muncul Stevens yang memecahkan kaca mobil dan menembakkan obat bius kepada Grace. Stevens lalu menelpon Tony dan berkata kalau dia telah menangkap Grace dan akan kembali ke rumah. Stevens lalu membesarkan suara musik di mobil. Tony yang melihat Grace telah sadar memberitahu kepada Stevens, tapi karena suara musik terlalu keras, Stevens tidak mendengarnya. Grace pun langsung menendang Stevens dan mobil Stevens terguling dan terbalik karena kehilangan kendali. Grace lalu keluar dari mobil itu dan Daniel telah di sana. Daniel lalu memukul Grace sampai pingsan dan meminta Tony yang bersembunyi untuk keluar. Alex yang sudah sadar mendengar ibunya berkata kalau Grace telah ditangkap. Alex pun mengatakan kalau permainan ini cuma bualan dan dia tidak akan membiarkan mereka membunuh Grace. Selepas ibunya pergi, Alex berusaha melepaskan diri. Adegan lalu memperlihatkan kalau Grace telah diikat di atas meja untuk ritual mereka. Tony lalu membagikan minuman untuk mereka minum terlebih dahulu. Sewaktu Tony akan menghabisi Grace, tiba-tiba Tony memuntahkan darah dan diikuti semua anggota keluarga kecuali Daniel. Karena Daniel telah meracuni minuman mereka dan melepaskan ikatan Grace. Di tempat lain, Alex pun telah melepaskan dirinya dan mencari Grace. Saat Daniel akan membawa Grace kabur, tiba-tiba Charity muncul dari belakang dan menembak Daniel yang melindungi Grace. Grace lalu mencoba melawan Charity dan memukulnya sampai pingsan. Saat akan kabur, Tony muncul untuk menghadang Grace, tapi Grace berhasil memukul Tony hingga pingsan dengan lentera. Lalu membuang lentera itu yang menyebabkan gorden jendela terbakar. Alex yang mencari Grace menemukan Daniel sedang sekarat. Alex meminta Daniel untuk bertahan, tapi akhirnya Daniel pun tewas. Terlihat Alex sangat sedih dengan kepergian kakaknya. Di tempat lain, Grace yang ditemukan oleh ibu Alex mencoba untuk melawan dan mengambil kotak permainan itu dan memukul kepala ibu Alex berkali-kali sampai tewas. Alex yang melewat ruangan itu melihat Grace menghabisi ibunya. Tatapan Alex pun mulai berubah, lalu menangkap Grace dan memberitahu anggota keluarga yang lainnya. Anggota keluarga lainnya pun sampai ke ruangan Alex. Lalu terlihat kalau api telah mulai menyebar dan membesar. Grace lalu dibaringkan di atas meja makan dan Alex yang akan menghabisi Grace. Tapi Grace sempat melukai tangan Helen dan berhasil menghindar dari tusukan pisau Alex dan hanya mengenai pundak Grace. Grace lalu bangun dan menarik pisau yang tertusuk itu lalu mengarahkan ke mereka. Lalu Helen membuka gorden jendela dan terlihat kalau hari berganti pagi sambil mengatakan sudah terlambat. Sesaat tidak terjadi apa-apa kepada mereka. Helen yang masih ingin membunuh Grace tiba-tiba meledak dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Lalu disusul oleh anggota keluarga lainnya. Dan terakhir hanya tersisa Alex. Alex yang mulai takut mencoba membujuk Grace. Grace yang sudah sakit hati kepada Alex mengatakan kalau dia mau bercerai sambil melempar cincin ke tubuh Alex. Dan pada saat itu tubuh Alex juga ikut meledak. Sesaat Grace melihat ke arah kursi dan melihat sosok Victor, kakek buyut mereka. Grace lalu keluar dari rumah itu dan terlihat api mulai membakar seisi rumah. Dan polisi pun sudah sampai di rumah itu. Grace lalu duduk di tangga dan membakar sebatang rokok. Film pun selesai. Well, itulah alur cerita film Ready or Not. Terima kasih telah menonton sampai akhir ya. Semoga teman-teman memahami dan suka dengan alur cerita film ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, and komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.